Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, Partai Gelombang Rakyat Indonesia berpandangan bahwa polusi udara yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya disebabkan oleh banyak faktor. Namun, faktor yang dominan dan mempengaruhi adalah akibat asap kendaraan bermotor dan polusi industri. Hal itu disampaikan Ruli Shumanda selaku Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Indonesia di Gelora Talks edisi ke-101 yang tayang pada Rabu 23 Agustus 2023 kemarin dengan bertajuk tema Polusi Udara Mengepung, Kesehatan Publik Terancam, yang dihadiri Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Anas Ma'ruf MKM, dan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Zenzi Suhadi. Ada banyak faktor yang menyebabkan polusi udara terjadi di Indonesia. Yang pertama itu pastinya karena hasil buangan kendaraan bermotor. Tadi sudah disebutkan kurang lebih sekitar 24 juta kendaraan bermotor masuk ke Jakarta setiap harinya. Itu sebetulnya dari total 101 juta kendaraan sepeda motor yang tersebar ada di Indonesia semuanya segala macam. Yang kedua itu juga ini berkaitan dengan masalah kebakaran hutan. Kemudian yang ketiga itu masalah berkaitan dengan polusi yang ditimbulkan dari industri. Dan yang keempat yang tidak kalah strategis itu adalah pembangkit listrik tenaga uap. Sampai saat ini kita itu masih kecanduan PLTU. Ada 146 PLTU tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian dari 146-nya itu ada 16 PLTU yang mengepung Jakarta, 10-nya itu ada di Banten. Kemudian sisanya 6 PLTU itu ada di Jawa Barat. Semuanya itu seperti mengepung di Jakarta sehingga Jakarta itu polusi itu bukan cuma hanya dari kendaraan bermotor tetapi tentunya juga dari asap yang ditimbulkan oleh PLTU tersebut. Nah, pencemaran ini itu menimbulkan, kalau saya sebutkan ini semacam ongkos yang tidak perlu bagi kesehatan. Ada kurang lebih sekitar 2 juta orang meninggal di Asia Tenggara karena faktor pencemaran ini. 25%-nya itu meninggal akibat kanker paru, 16%-nya itu meninggal akibat stroke yang disebabkan oleh pencemaran. Kemudian ada 15% orang di Indonesia dari 2 juta orang ini itu yang meninggal akibat ISPA. Berita kedua, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Siddiq, menghadiri rapat koordinasi pengurus yang diselenggarakan DPD Partai Gelora Kabupaten Tangerang. Dipimpin langsung oleh Ketua Gelora DPD Kabupaten Tangerang, Sukardin SH.MH, rakor pengurus yang diikuti oleh seluruh fungsionaris dari DPD, DPC hingga BCAD Gelora Kabupaten Tangerang ini berlangsung pada Minggu 20 Agustus 2023. Berita selanjutnya, DPW Partai Gelora Kalimantan Timur secara resmi menggelar deklarasi dukungan untuk calon Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 18 Agustus 2023 lalu. Berlokasi di Hotel Grand Sawit, Kota Samarinda, deklarasi itu diikuti oleh sejumlah fungsionaris yang hadir dengan antusias dan semangat yang bergelora. Hadi Mulyadi selaku Ketua DPW Gelora Kalimantan Timur menyampaikan bahwa DPW Gelora Kalimantan Timur memberikan dukungan penuh kepada calon Presiden Prabowo Subianto di pemilihan presiden mendatang dan menjadi harapan semoga dapat menjadi langkah awal menuju perubahan yang positif bagi Indonesia. Berita berikutnya, DPW Partai Gelora Provinsi Bali kembali menjalankan sosialisasinya kepada masyarakat setempat. Kali ini berlokasi di Desa Kepaon. Bersinergi bersama PKK Muhajirin Kepaon, Partai Gelora Bali optimalkan peran perempuan. Dengan PKK yang berperan dalam mengatasi berbagai persoalan di tengah masyarakat, Ketua DPW Partai Gelora Bali Haji Mujiono bersama Haji Turmudi, Imam Wahyudi, dan Fauzan Aljuni bertemu dengan ibu-ibu PKK Muhajirin Kampung Islam Kepaon. Gerakan PKK ini bertujuan memperdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan demi terwujudnya keluarga beriman, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
Berita berikutnya datang dari DPW Partai Gelora Maluku yang berkonsolidasi dengan Hajah Tina H. Tamher SH.MH selaku caleg DPR RI Dapil Maluku. Hajah Tina H. Tamher SH.MH beserta suami dan tim sampai di Maluku pada Rabu 9 Agustus 2023 di Bandar Udara Karel Satsuwitubun, Kabupaten Maluku Tenggara. Kedatangannya disambut oleh puluhan pengurus dan anggota Partai Gelora Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Tina Tamher menyempatkan 1 hari di kota Ambon untuk bersilaturahmi dan konsolidasi dengan Ketua DPW Partai Gelora Maluku, Talib Soumena, dan Sekretaris Wilayah DPD Gelora, Ibu Siti Halija Waliulu. Tina Tamher juga melaksanakan upacara bendera HUT Republik Indonesia ke-78 bersama mahasiswa dan pemuda Maluku. Berlokasi di Joglo Tanah Tinggi, dengan Tina menjadi inspektur upacara yang menitipkan pesan perjuangan pahlawan nasional asal Maluku seperti Kapitan Patimura, Marta Kristina Tiahahu, Dr. Johannes Leimana, dan Karel Satsuwitubun, upacara itu berjalan dengan lancar dan hikmat. Berita selanjutnya, DPW Partai Gelora DKI Jakarta menggelar senam sehat bergelora bersama Hajah Rifkoh Abriani selaku Wakil Ketua DPW Gelora DKI Jakarta. Bertempatan di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan, senam sehat bergelora ini ditujukan dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Diikuti oleh warga yang seluruhnya perempuan, baik dari kalangan pelajar hingga emak-emak. Acara tersebut berjalan baik dengan dress code biru yang bergelora. Berita ke-7, DPD Partai Gelora Kabupaten Bogor juga mengadakan tasyakuran dan istighosah Hari Kemerdekaan dalam memperingati HUT Republik Indonesia ke-78. Dihadiri langsung oleh Caleg DPR RI Hajah Hisan Anismata, Caleg DPRD Provinsi Ustadz Nasruddin, dan Caleg DPRD Kabupaten Hajah Rosmaini. Tasyakuran 17 Agustusan yang diselenggarakan di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede ini sudah menjadi tradisi warga Bogor ketika datang Hari Kemerdekaan. Berlanjut, pada Minggu 20 Agustus 2023, DPD Gelora Kabupaten Bogor kembali menjalankan program rutinnya Sabah Warga. Dipimpin langsung oleh Ketua DPD Gelora Kabupaten Bogor, Wiwit Purwawan, dan Hisan Anismata selaku Caleg DPR RI, Sabah Warga kali ini berada di Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng. Berbeda dari sebelumnya, Sabah Warga kali ini diawali dengan palang pintu. Warga Desa Cibentang yang hadir juga diperkenalkan dengan visi misi Gelora dan diakhiri dengan doa bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Masih dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, generasi muda DPD Kota Medan mengadakan event mini soccer Cup 1 DPD Gelora Kota Medan. Acara yang digelar di lapangan Gama Mini Soccer Medan pada Minggu 20 Agustus ini sudah matang direncanakan oleh generasi muda Gelora Kota Medan dari jauh hari. Bahkan sepekan sebelumnya, pengurus DPD bidang generasi muda ini juga melakukan warming up persiapan turnamen Piala Gelora Event Mini Soccer Cup 1 Kota Medan. Dengan dibuka langsung oleh Ketua DPD Gelora Kota Medan, Buya Muhammad Nasir, juara pertama diraih oleh tim Ismail Harun Sanjaya Soccer. Tak ketinggalan, Ismail Harun Sanjaya STMM juga merangkai agenda temu ramah masyarakat dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Temu ramah yang dirancang Ismail Harun Sanjaya beserta tim ini berlangsung di 3 tempat, yakni Kecamatan Medan Tuntungan, Kelurahan Medan Polonia, dan Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Selalu dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, warga pun antusias dan bersemangat mengikuti lomba yang disediakan. Ayo Pak. Sekian Gelora News pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Gelora News setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.